Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Weldania MTPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bengkulu. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Sebelumnya, kita harus mengetahui apakah itu paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif tersebut, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama adalah berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi merupakan berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Baiklah, itu adalah tahapan dari Bagja. Visi guru penggerak yang sudah saya buat adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, berkarakter, cerdas, dan nasionalisme di era digital. Dari visi yang sudah saya buat, terdapat komponen dari visi tersebut. Yang pertama, berakhlakul karimah adalah menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak benar. Berkarakter menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi mandiri, bergotong royong. Cerdas menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis dan kreatif. Dan yang terakhir, nasionalisme itu menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi berkebinekaan global. Prakarsa perubahan yang telah saya susun atau saya buat adalah menumbuhkan sikap disiplin pada anak dengan menerapkan disiplin positif melalui keyakinan kelas. Berikut ini adalah tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri. Langkah pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, 1. Mengapa anak kurang disiplin di sekolah? Yang kedua, bagaimana solusi yang dapat saya lakukan untuk menumbuhkan kedisiplinan anak? Ada berapa tindakan untuk dapat menjawab pertanyaannya? Yang pertama, 1. Mengidentifikasi penyebab kurangnya disiplin anak di sekolah. Yang kedua, memberikan motivasi tentang pentingnya disiplin pada anak. Yang ketiga, berdiskusi dengan kepala sekolah dan dewan guru. Yang keempat, mencari referensi mengenai cara menumbuhkan sikap disiplin diri anak di sekolah. Ambil pelajaran. Yang pertama, pertanyaannya adalah siapakah orang yang telah berhasil menumbuhkan kedisiplinan diri pada anak?
Yang kedua, bagaimanakah dia bisa menumbuhkan kedisiplinan pada diri anak. Yang ketiga, situasi seperti apa yang dapat menumbuhkan kedisiplinan pada anak. Dan yang terakhir, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk menumbuhkan kedisiplinan anak. Ada beberapa tindakan. Yang pertama, berkolaborasi dengan orang yang telah berhasil menerapkan suatu metode dalam menumbuhkan kedisiplinan pada anak. Yang kedua, mencari tahu bagaimana cara membuat keyakinan kelas untuk dapat menumbuhkan kedisiplinan anak. Yang ketiga, mengidentifikasi metode dan keyakinan kelas seperti apa dalam menumbuhkan kedisiplinan anak. Dan yang terakhir, menceritakan dengan murid seberapa pentingnya kedisiplinan pada diri. Yang selanjutnya adalah gali mimpi. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kebiasaan baru apa yang saya lakukan setelah mampu menumbuhkan sikap kedisiplinan pada anak? Yang kedua, hal apa saja yang dapat mendukung agar sikap disiplin pada anak terus tumbuh dan meningkat? Yang ketiga, bisakah semua anak didik saya memiliki rasa kedisiplinan yang tinggi? Dan yang terakhir, bagaimana perasaan saya ketika melihat sikap disiplin anak tidak ada atau sudah muncul? Ada beberapa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, 1. Membuat program yang mampu menumbuhkan kedisiplinan anak. Yang kedua, selalu memotivasi anak bahwa disiplin itu tidak susah. Yang ketiga, menjadikan kelas dan sekolah itu adalah milik bersama. Yang keempat, membuat daftar kegiatan baru dalam upaya menumbuhkan kedisiplinan anak. Yang kelima, melibatkan setiap siswa dalam semua kegiatan yang ada di sekolah. Dan yang terakhir, mempraktikkan semua kegiatan-kegiatan tersebut secara berkelanjutan. Jabarkan rencana. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa langkah yang pertama dilakukan dalam menumbuhkan kedisiplinan anak? Yang kedua, berapa lama target untuk dapat menumbuhkan kedisiplinan pada anak? Yang ketiga, aturan dan kegiatan apa saja di kelas yang dapat mendukung dalam menumbuhkan kedisiplinan anak? Yang keempat, bagaimana cara mengukur peningkatan kedisiplinan pada anak? Dan yang kelima, bagaimana cara saling menyemangati dalam menumbuhkan dan meningkatkan kedisiplinan di sekolah? Ada beberapa tindakan yang akan dilakukan. 1. Menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang kedua, menyusun aturan-aturan sederhana dan kegiatan yang menarik sehingga memberikan kesempatan anak untuk dapat meningkatkan kedisiplinan. Dan yang ketiga, membuat keyakinan kelas yang sudah sepakati bersama. Keempat, tanya jawab kepada anak tentang alasan mengapa anak itu susah untuk bisa disiplin. Yang kelima, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan dewan guru dalam membuat keyakinan kelas dan menentukan kegiatan apa saja yang mendukung dalam menumbuhkan kedisiplinan anak. Yang keenam, memberikan penghargaan kepada siswa yang sudah mampu meningkatkan kedisiplinan. Bisa dari hal yang sederhana, memberikan tepuk tangan dan acungan jempol. Tahapan terakhir adalah atur eksekusi. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam penyusunan keyakinan kelas dalam menumbuhkan kedisiplinan anak? Yang kedua, kapan rencana keyakinan kelas akan diterapkan dalam menumbuhkan kedisiplinan anak? Yang ketiga, siapa saja yang akan mengamati dan memantau kegiatan ini? Yang keempat, bagaimana mengukur kemajuan program kegiatan membuat keyakinan kelas dalam menumbuhkan sikap kedisiplinan anak? Bagaimana rencana tindak lanjut untuk membiasakan sikap disiplin pada anak? Yang keenam,
Bagaimana cara untuk dapat menjaga budaya positif ini secara berkelanjutan? Ada beberapa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan dewan guru untuk menyusun strategi dalam menumbuhkan kedisiplinan anak. Yang kedua, melaksanakan strategi pembelajaran dan program yang telah disusun dengan baik. Yang ketiga, memberikan tugas baik pribadi atau kelompok dalam meningkatkan kedisiplinan anak. Yang keempat, meminta kepada anak untuk saling mendukung dalam mendisiplinkan diri di sekolah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Dan yang kelima, bekerja sama dengan semua guru dalam melaksanakan program membuat kurikulum kelas ini dalam upaya menumbuhkan kedisiplinan anak. Yang keenam, membiasakan budaya sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan yang berlaku terkait bagaimana menumbuhkan kedisiplinan pada anak. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual pada modul 173 tentang visi guru penggerak. Terima kasih, salam sehat dan bahagia, calon guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.